Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini Bu Neneng akan ambil dari buku paket halaman 86 pelajaran 8 tentang surat Al-Insyirah. Baiklah anak-anak, silakan disimak baik-baik ya. Surah Al-Insyirah terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Insyirah diturunkan setelah surat Ad-Duha. Surat Al-Insyirah dikenal juga dengan surah Alam. Dalam surah ini dijelaskan bahwa jika manusia sudah menyelesaikan suatu urusan, ia dianjurkan untuk segera mengerjakan pekerjaan lainnya. Dengan demikian, waktu yang dimilikinya dapat lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa ketika manusia menemui kesulitan dalam menyelesaikan suatu urusan, Allah akan memberi kemudahan dalam mengatasi kesulitan tersebut. Meski demikian, segala urusan yang dikerjakan oleh manusia harus dipasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Insyirah artinya kelapangan dada. Surah ini juga dinamakan dengan Asy-Syarh. Ada juga yang menyebutnya surat Alam Nashrah. Semua nama tersebut merujuk ke ayat pertamanya. Surah Al-Insyirah adalah wahyu yang ke-12 yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ia turun sesudah surat Ad-Duha dan sebelum surah Al-Asr. Menjelang turunnya surat Ad-Duha, Rasulullah SAW sangat gelisah dan bimbang karena lama tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian ketika turun surah ini, kegelisahan dan kekhawatiran tersebut hilang. Beliau merasakan kelapangan dada dan jiwa yang tenang. Oleh karena itu, pada awal surat ini Allah mengingatkan beliau tentang anugerah tersebut. Surah Al-Insyirah berkaitan dengan dakwah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pada ayat pertama hingga ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendapatkan ujian berupa ancaman yang dilakukan kaum kafir Quraisy, ancaman tersebut berupa siksaan yang pedih dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap berlapang dada dalam menghadapi semua itu, atau dalam kata lain, mereka menjadi hamba yang pemaaf. Selama dakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan dari keluarganya dan tokoh-tokoh Quraisy. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menghilangkan beban yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat kelima dan keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah kesusahan dan kesukaran yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Allah memberikan kemudahan. Allah Subhanahu Dalam ayat ke-7 dan ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa apabila umat Islam telah selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya, ia dianjurkan untuk segera beribadah lainnya yang tetap pada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu, apabila telah selesai mengerjakan urusan dunia, ia diperintahkan untuk segera mengerjakan urusan dunia lainnya. Meski demikian, antara dunia dan akhirat harus seimbang. Berikut beberapa perilaku yang mencerminkan pengamalan surah Al-Insyirah. Yang pertama, selalu berlapang dada. 2. Bersikap pemaaf. 3. Bekerja keras dalam melakukan pekerjaan. 4. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, silakan simak dan dengarkan surah Al-Insyirah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha zahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.